Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Shalom saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita sudah masuk di dalam musim Prapaskah. Sebelum itu, apakah arti Prapaskah? Prapaskah berarti masa persiapan untuk menyambut Paskah ataupun kebangkitan Yesus Kristus. Prapaskah dalam bahasa Inggris disebut Lent, manakala bahasa Latin pula ialah Quadragesima, yang berarti ke-40. Oleh karena itu, Prapaskah boleh diartikan sebagai masa persiapan yang dimaknai oleh umat Katolik untuk berpuasa dan berpantang. Selain itu, masa Prapaskah ini adalah peluang terbaik untuk membagi kehidupan berdoa dan belajar untuk menumpukan doa kepada Kristus dan bukan semata-mata sebagai satu kewajiban yang tidak terhubung dengan Tuhan. Di dalam musim Prapaskah ini, terdapat 3 latihan rohani yang dapat kita hidupi. Dan ini terdapat dalam petikan Injil sebentar tadi, yaitu bersedekah ataupun beramal baik, berpuasa dan berpantang. Yang ketiga ialah berdoa. Ini semua merupakan latihan rohani yang dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan sesama. Tujuan utama beramal baik, berdoa, berpuasa ataupun berpantang adalah supaya kita dapat menghayati kasih Tuhan yang kita terima dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam musim ini juga, kita dapat merenungkan Kristus yang menderita demi menyelamatkan kita, dan seterusnya kita diajak untuk menyatakan kasih kita kepada Kristus dengan mendekatkan diri kepadanya melalui pelayanan terhadap sesama. Senang cerita, sepanjang musim Lent ini, kita dapat merenungkan Kristus yang menderita. Kita diajak untuk menyatakan kasih kita kepada Dia dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama melalui pelayanan. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang berarti tanda pertobatan, penyangkalan, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa kita dan berdoa bagi keselamatan dunia dan sekitar kita. Selain itu, Tuhan menjemput kita untuk mengambil bahagian dalam karya penyelamatan dunia, yaitu dengan beramal baik, berdoa, dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya, keluarga, kawan-kawan, komuniti kita, para imam dan para pemimpin gereja dan pemimpin negara ataupun mereka yang belum mengenal Kristus. Oleh itu saudara-saudari, marilah kita mulakan langkah awal untuk melakukan semua ini dengan memohon kekuatan dan bantuan dari rahmat Tuhan. Dan kita lakukan semua ini bukan untuk diperhatikan atau dipuji, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kita benar-benar percaya bahwa biarlah Bapa Surgawi yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Blessed Ash Wednesday, dan Tuhan memberkati.